Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, pada pertemuan hari ini ya, saya akan membahas ya dua pertemuan sekaligus, yaitu pertemuan ke-5 dan 6 minggu depan. Nah, kita bahas di pertemuan ke-5 ya. Karena bahannya sedikit jadi saya gabung menjadi satu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai analisis dan seleksi perilaku sasaran dalam promosi gizi. Nah, sebelumnya pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tuntas mengenai teori tentang perilaku. Nah, ada 9 teori ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis dan seleksi perilakunya, perilaku dari sasaran. Gitu ya. Nah, analisis perilaku sasaran. Nah, definisinya yaitu analisis perilaku merupakan studi tentang peristiwa yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan dalam masyarakat dengan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Nah, jadi perilaku ini adalah studi mengenai perilaku atau kebiasaan dari masyarakat sasaran yang akan kita lakukan penelitiannya. Itu adalah definisi dari analisis perilaku. Kemudian untuk fungsinya, nah fungsi analisis perilaku itu satu, untuk mengamati dan menjabarkan perilaku yang dianggap penting. Kemudian untuk mengidentifikasi perilaku yang sulit dan mudah diubah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperkuat atau memelihara perilaku yang sudah positif. Nah, jadi fungsinya analisis perilaku ini ada 3, yaitu untuk mengamati, untuk mengidentifikasi, dan untuk memperkuat atau memelihara perilaku yang sudah positif. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memberikan metode atau teknik guna mempelajari perilaku masyarakat yang sudah ada, serta memberikan ide dalam menentukan perilaku baru. Jadi, kita membuat analisis perilaku ini tujuannya untuk memberikan ide dalam menentukan perilaku baru di masyarakat. Nah, analisis perilaku itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena merupakan pedoman untuk memotivasi suatu perubahan. Nah, sebenarnya banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis perilaku. Contohnya seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini faktor yang merangsang munculnya perilaku tertentu atau kerumitan perilaku atau sifat kejadian yang mendahului perilaku dan akibatnya. Nah, dalam analisis perilaku ini ya, kita harus melakukan identifikasi perilaku sasaran. Nah, kemudian kita juga harus melakukan analisis perilaku sasaran kita seperti apa. Kemudian juga kita harus melakukan seleksi perilaku sasaran. Nah, jelas ya. Jadi dalam analisis perilaku itu kita harus melakukan penelitian, menganalisis semua perilaku yang ada di sasaran kita atau di sekeliling sasaran kita. Harus mengidentifikasi perilaku sasaran, harus menganalisis perilaku sasaran, dan harus melakukan seleksi perilaku sasaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai identitas perilaku sasaran, kemudian analisis perilaku sasaran, dan seleksi perilaku sasaran. Nah, yang pertama ini adalah identifikasi perilaku sasaran. Nah, identifikasi perilaku sasaran adalah bagaimana cara melakukan identifikasi kelompok sasaran dengan cara membagi-bagi dalam beberapa kelompok.
Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikan pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan pada setiap kelompok. Nah, jadi setiap sasaran, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita harus membagi ke dalam beberapa kelompok. Tujuannya apa? Agar menyesuaikan pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan pada setiap kelompok. Jadi pendekatannya pun beda pada setiap orang itu. Jadi nanti kita bagi-bagi. Nah, itu adalah identifikasi perilaku sasaran. Nah, kemudian identifikasi sasarannya. Nah, identifikasi sasaran itu ada dua, yaitu kelompok rentan dan kelompok sasaran. Nah, kelompok rentan itu biasanya sama dengan kelompok sasaran. Misalnya kita buat penyuluhan mengenai KEP atau kurangnya energi protein pada anak. Nah, maka pendidikan gizi untuk mengurangi risiko ini tidak hanya ditunjukkan pada anak saja, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak, misalnya orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar. Nah, kita lakukan pendidikan gizi kepada mereka. Jadi, kelompok rentan dan kelompok sasaran ini biasanya selalu sama. Nah, kemudian kelompok sasaran atau kelompok target ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu target primer, target sekunder, dan target tersier. Jadi target primernya adalah orang-orang yang memiliki perilaku yang dapat diubah. Misalnya kalau masalah gizi pada anak tadi misalnya ibu balita itu adalah target primernya. Nah, ibu balita ini yang akan diubah adalah cara pengasuhannya dan cara pemberian makannya kepada balitanya tersebut. Ini adalah target primer. Jadi target primernya adalah ibu balita. Kemudian target sekunder. Target sekunder itu apa? Yaitu kelompok penengah yang menerima pesan sebelum disampaikan pada target primer. Misalnya tenaga kesehatan, guru, tokoh masyarakat, kader, keluarga bisa. Ini masuk dalam target sekunder. Kemudian selanjutnya adalah target tersier. Target tersier itu adalah orang yang membantu untuk mempermudah proses komunikasi dan perubahan perilaku Jadi target tersiernya ini adalah pemerintah daerah bisa, atau dinas kesehatan, atau dinas pendidikan, dan lain-lain. Itu adalah target tersier. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi pelaku sasaran, kemudian kita lakukan analisis perilaku sasaran. Nah, ini adalah analisis perilaku sasaran. Nah, analisis perilaku sasaran itu mulai dilakukan pada tahap penilaian atau assessment. Kemudian tujuannya untuk mengumpulkan informasi berdasarkan kebutuhan, budaya, dan target audiens. Informasi yang dikumpulkan itu apa aja? Nah, informasi yang dikumpulkan misalnya kita membahas mengenai masalah gizi kurang tadi. Nah, kemudian informasi yang dikumpulkan itu pertama, siapakah target primernya? Nah, umpama target primernya itu adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak yang memiliki perilaku yang dapat diubah. Misalnya tadi ibu balita, itu adalah target primernya. Kemudian, apa saja perilaku yang berhubungan dengan masalah kesehatan pada kelompok sasaran? Sasaran kita itu tadi perilaku nyatanya. Perilaku nyatanya itu apa aja? Yang ada pada kelompok sasaran. Nah, misalnya kalian cari perilaku dari sasaran yang menjadi akibat timbulnya masalah kesehatan itu tadi. Nah,
kemudian perilaku yang mereka lakukan sehari-hari ya, sehingga timbul masalah kesehatan itu tadi. Nah, itu kalian cari perilakunya yang berhubungan dengan masalah kesehatan itu tadi. Perilaku nyatanya seperti apa sasaran kalian di lapangan itu, kalian cari ya, kalian gali. Kemudian yang ketiga, apakah penyebab terjadinya perilaku nyata tersebut? Nah, jadi kalian cari penyebab nyata dari perilaku itu. Nah, bisa dari pengetahuan kelompok sasaran itu. Kemudian keterampilan yang dimiliki kelompok sasaran itu bagaimana. Kemudian fasilitas yang kurang di daerah kelompok sasaran itu apa aja sehingga timbul masalah itu. Kemudian, nah, itu semua kalian gali pada saat analisis perilaku sasaran ini. Kemudian yang keempat, apakah perilaku yang diharapkan? Nah, perilaku yang ideal itu seperti apa? Nah, kemudian kalian cari perilaku yang seharusnya itu seperti apa? Perilaku yang harus dilakukan kelompok sasaran itu apa? Atau perilaku positif yang bisa mempengaruhi dampak dari masalah itu tadi itu apa? Nah, terus kalian lihat apakah sasaran kalian itu ada yang melakukan atau sudah melakukan perilaku itu atau belum, sudah melakukan atau belum, itu kalian gali. Nah, kemudian apa akibat yang timbul jika perilaku sudah sesuai harapan? Nah, jadi ini seperti yang saya jelaskan kemarin yang 4P itu tadi ya. 4P kemarin ada produk, price, place, dan promotion. Nah, ini itu adalah apa akibat yang timbul jika perilaku sudah sesuai harapan. Maksudnya itu keuntungan apa yang didapat atau price-nya. Price itu adalah keuntungan atau nilai ya atau harga yang didapat kalau sasaran melakukan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya yang didapatkan atau keuntungannya itu anak jadi sehat. Kemudian nanti akan menjadi cerdas, nantinya anak pertumbuhannya akan bagus. Atau bisa juga mereka mendapatkan reward atau hadiah dari puskesmas setempat bagi yang melakukan perilaku sesuai dengan harapan. Nah, itu masuk dalam poin kelima ini. Kemudian ada karakteristik umum sasaran itu bagaimana. Nah, kalian cari sosiodemografinya, ekonominya, gaya hidupnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, sikapnya, keterampilan, dan persepsi terhadap masalah kesehatan dari sasaran itu. Kalian cari karakteristik umum dari sasaran itu bagaimana ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah sudah saya berikan contoh kasus dari analisis perilaku sasaran. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kita ajukan pada saat melakukan analisis perilaku sasaran. Ini ada yang seperti saya jelaskan barusan, ada siapakah kelompok utama atau target primernya, kemudian ada apakah perilaku yang diharapkan, kemudian apa saja perilaku yang selama ini dilakukan, kemudian apa penyebab terjadinya perilaku tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari analisis perilaku sasaran. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian setelah analisis perilaku sasaran, kita akan melakukan seleksi perilaku sasaran itu. Nah, ya, untuk melakukan seleksi perilaku sasaran itu tidak mudah ya. Jadi tidak mudah untuk menetapkan perilaku ideal di masyarakat. Karena apa? Karena pemusatan perhatian pada perilaku bersifat kompleks. Nah, kompleks ini artinya pemusatan perhatian itu pada beberapa perilaku. Dan perilaku itu saling terhubung satu sama lain. Jadi pemusatan perhatian itu tidak hanya satu perilaku saja, tetapi beberapa perilaku dan itu saling terhubung satu sama lain.
ya. Jadi kita harus melihat dari beberapa segi perilakunya. Kalau kita ingin menentukan perilaku ideal sasaran itu seperti apa. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan seleksi perilaku sasaran. Yang pertama ada mengkaji ulang data-data pada kelompok sasaran. Nah, dari hasil kajian ini nanti akan membantu memberikan informasi mengenai kepercayaan, pengetahuan, dan tindakan apa saja yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, itu adalah mengkaji ulang data-data pada kelompok sasaran. Selanjutnya adalah mengkaji ulang perilaku ideal yang diharapkan pada kelompok sasaran. Nah, jadi perilaku yang harus dilakukan kelompok sasaran itu seharusnya apa? Kemudian perilaku yang memberikan dampak positif itu apa? Nah, kita lakukan pengkajian ulang perilaku idealnya. Kemudian selanjutnya menyeleksi perilaku kelompok sasaran yang tidak layak untuk diadopsi, tetapi yang berdampak terhadap masalah kesehatan, bernilai praktis dan ekonomis, sederhana atau mudah dilakukan. Nah, jadi kita lihat perilaku negatifnya yang dilakukan sasaran itu, ya, yang berdampak pada masalah kesehatannya itu apa. Jadi perilaku negatifnya kita lihat, ya. Nanti dari situ kita bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi perilaku negatif tadi. Nah, jalan keluarnya apa? Nah, jadi kita harus mengetahui perilaku negatifnya dulu, baru kita bisa tahu untuk menentukan jalan keluarnya atau untuk mengatasi perilaku negatif tadi itu apa aja. Nah, kemudian kita melakukan pretest terhadap perilaku pada kelompok sasaran dengan FGD dan pengamatan terhadap perilaku yang nyata, ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin mengenai pretest, ya, pada KII kemarin, ya. Jadi pretest itu ada dua. Pretest bisa dilakukan secara individu, yaitu dengan wawancara, dan secara FGD dengan kelompok. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah seleksi perilaku sasaran selesai, nah kita lakukan perangkat seleksi perilaku. Perangkat seleksi perilaku itu seperti penilaian dari seleksi perilaku. Nah, dalam melakukan seleksi perilaku ini kita harus menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya itu adalah perangkat seleksi perilaku ini atau Behavior Analysis Scale atau bisa disebut BAS. Nah, alat ini itu untuk mempermudah kita untuk menentukan prioritas program apa yang akan kita ambil untuk mengatasi masalah kesehatan pada sasaran kita. Nah, jadi data yang sudah kita peroleh tadi, ya, pada analisis dan identifikasi perilaku, nah kita nanti kategorikan. Nah, kita berikan penilaian untuk menentukan program apa yang akan kita ambil. Nah, di sini ada 9 kategori perilaku dengan tingkatannya. Yang pertama ada dampak pengaruh perilaku terhadap kesehatan. Kemudian ada hasil positif perilaku. Kemudian ada nomor 3 ada biaya perilaku. Kemudian ada kesesuaian dengan kebiasaan yang ada. Kemudian ada kesamaan yang ada. Kemudian ada kerumitan perilaku, frekuensi perilaku, kegigihan atau ketekunan, dan ada biasa diamati. Nah, kesembilan itu ini adalah kategori nilai-nilai yang akan kita lakukan jika kita akan menilai perilaku pada sasaran kita. Nah, jadi BAS ini berfungsi untuk menentukan prioritas dalam beberapa pilihan. Pilihan apa? Pilihan program komunikasi yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mau memberikan penyuluhan, ya kan itu nanti beberapa kita akan membuat penyuluhan, misalnya penyuluhan mengenai stunting. Di situ ada beberapa pilihan program-program apa saja yang harus kita berikan ke sasaran.
Nah, programnya itu nanti ditentukan dari hasil nilai BAS ini nanti, seperti itu. Nah, jadi setiap langkah dari 9 kategori ini ada nilainya, nilai 0 sampai nilai 5. 0 itu adalah nilai sangat negatif dan 5 itu adalah sangat positif. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini nomor 1 tadi adalah dampak pengaruh perilaku terhadap kesehatan. Nah, nilainya ada 0 sampai 5. 0 itu tidak ada pengaruh perilaku terhadap kesehatan. Sampai dengan 5 itu adalah paling positif, yaitu mengatasi masalah kesehatan. Misal, selama kehamilan, misalnya ya contoh masalah, selama kehamilan ibu itu minum tablet tambah darah rutin sehingga kondisinya bagus. Nah, misal masalahnya seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa menilai sasaran kalian sendiri dengan patokan nilai ini. Jadi misalnya tadi selama kehamilan ibu itu minum tablet darah dengan rutin sehingga kondisinya bagus. Jadi masuk dalam nilai kelima, yaitu bisa mengatasi masalah kesehatan. Jadi perilaku ibu itu tadi dengan minum tablet darah secara rutin tadi bisa mengatasi masalah kesehatan. Nah, sehingga kondisinya ibu itu tadi bagus. Jadi masuk dalam nilai kelima. Nah, nanti kalian bisa menilai sasaran kalian sendiri ya, sesuai dengan penelitian yang akan kalian ambil perilakunya, seperti itu ya. Nah, sesudah kalian lakukan penelitian ini nanti ya, kalian bisa tahu penyebab masalahnya. Nah, sesudah kalian melakukan penelitian dari hasil analisis tadi ke sasaran kalian, nanti kalian akan tahu penyebab masalahnya. Nah, penyebab masalah nanti itu kalian bisa sebagai bahan untuk membuat program penyuluhan apa yang akan kalian ambil. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi pada kategori 1, 2, 3 sampai ke 9 itu juga sama seperti target yang satu tadi yang sudah saya jelaskan barusan. Nilainya ada 0 sampai 5. Nanti kalian bisa menilai sendiri sesuai dengan sasaran kalian yang di lapangan atau yang sasaran yang sesuai dengan sudah kalian lakukan analisis sasaran tadi. Nah, ini ya. Jadi sama antara kategori 1 sampai 9 itu adalah sama cara penilaiannya. Nah, cara penilaiannya nanti kalian bisa sesuaikan dengan analisis sasaran yang akan kalian teliti nanti. Nah, kemudian kita masuk ke upaya mengubah perilaku. Jadi, upaya mengubah perilaku itu ada 3, yaitu 1 menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Nah, orang dapat berubah perilakunya jika dipaksa atau diancam dengan hukuman atau dijanjikan imbalan atau hadiah. Nah, tapi ya di sini pada kenyataannya ya, bahwa perubahan perilaku yang dilaksanakan melalui proses ini atau dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan ini biasanya tidak dapat bertahan lama. Artinya, begitu pengawasan atau paksaan itu melemah, timbul untuk kembali melakukan perilaku seperti awal perilaku mereka yang mereka lakukan. Nah, jadi menggunakan kekuasaan atau kekuatan itu tidak akan bertahan lama. Seperti itu. Kemudian memberikan informasi. Nah, dengan cara memberikan informasi tentang kebiasaan hidup sehat dan cara mencegah penyakit. Diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan dalam diri individu atau kelompok sasaran berdasarkan kesadaran dan kemauan individu. Jadi, perubahan perilaku melalui metode ini itu memerlukan waktu yang lama biasanya. Nah, karena menyangkut dengan sikap dan perubahan persepsi sasaran.
tetapi hasil yang dicapai itu akan maksimal. Karena apa? Karena dengan sendirinya informasi-informasi itu sudah melekat di masyarakat. Jadi mereka itu akan terbiasa karena seringnya diberikan informasi. Jadi mereka akan terbiasa sehingga berdampak pada sikapnya, persepsinya itu juga akan mengikuti, ya, berbeda dengan kekuasaan dan kekuatan tadi. Nah, itu kan tidak akan bertahan lama. Kalau dengan memberikan informasi itu akan bertahan lama. Kemudian diskusi dan partisipasi. Nah, perubahan perilaku melalui diskusi dan partisipasi dikembangkan dengan tujuan bahwa masyarakat bukan sekedar objek, namun juga subjek dari pelayanan kesehatan. Nah, masyarakat itu perlu diajak untuk turut aktif, ya, mencari masalah kesehatan yang dirasakan atau mencari solusinya atau mencari sumber daya untuk menanggulangi masalah itu. Nah, artinya masyarakat tidak diam saja menerima informasi dari nakes, tetapi mereka akan ikut aktif mencari masalah-masalah kesehatan yang dirasakan. Dalam hal ini adalah masalah kesehatan yang dirasakan masyarakat itu sendiri. Tuh. Kemudian mereka juga akan memikirkan jalan keluarnya, mencari sumber daya yang dapat menanggulangi masalah itu tadi. Nah, dan ikut dalam memberikan pelaksanaan kegiatan kesehatan sehingga mereka menjadi masyarakat yang mandiri. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan atau harus ikut serta, ikut andil dalam partisipasi untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, sehingga mereka nanti itu merasa bahwa mereka itu dibutuhkan. Nah, sehingga mereka nanti bisa menjadi masyarakat yang mandiri, bisa menyelesaikan masalah kesehatan dengan sendiri. Nah, kemudian setelah kita lakukan upaya mengubah perilaku, kita ke prinsip-prinsip perubahan perilaku. Nah, di sini juga ada 3, yaitu 1, merubah perilaku karena terpaksa, seperti yang saya jelaskan barusan. Ini adalah upaya promosi kesehatan dalam rangka perubahan perilaku yang dipaksakan pada sasaran, sehingga mau berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cara ini diterapkan pada saat adanya peraturan atau undang-undang yang harus dipatuhi. Nah, perubahan perilaku ini itu biasanya cepat berubah perilakunya, namun tidak bertahan lama karena tidak didasari pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya perubahan perilaku karena ingin meniru. Nah, upaya perubahan perilaku didasari ingin meniru pada objek tertentu yang dianggap panutan atau idola atau tokoh yang dikagumi. Nah, jadi faktor lingkungan ini merupakan penyebab utama terjadinya perilaku dalam hal ini, ya. Karena seseorang akan berpikir bahwa yang dilakukan para tokoh yang dikagumi atau idolanya itu adalah perilaku yang patut ditiru dan dijalankan. Jadi mereka melakukan perilaku tersebut. Nah, kemudian perubahan perilaku karena menghayati manfaatnya. Ya, jadi perubahan perilaku masyarakat yang dilatar belakangi oleh kebutuhan individu. Jadi perubahan tersebut ini didorong oleh kesadaran untuk berubah, ya, dan perubahan dilakukan dengan terencana. Misalnya menggunakan masker misalnya untuk melindungi diri dari virus. Nah, mereka akan sadar, ya, masyarakat itu akan sadar
bahwa menggunakan masker saat ini adalah kebutuhan utama agar terhindar dari penyakit. Nah, itu adalah perubahan perilaku karena menghayati manfaatnya. Nah, kemudian selanjutnya ini akan saya berikan contoh contoh dari analisis dan seleksi perilaku sasaran. Nah, ini adalah contoh kasus dari analisis dan perilaku kelompok sasaran. Nah, nanti juga kalian bisa pahami sendiri, kalian bisa baca sendiri. Ini sudah saya berikan penjelasannya ya. Contohnya kita ambil masalah prevalensi stunting pada anak di Kecamatan A sebesar 17,27%. Nah, daerah tersebut merupakan kecamatan dengan prevalensi stunting balita tertinggi di kota D misalnya. Nah, pertama kita lakukan analisis data kuesionernya, yaitu kita cari tahu karakteristik ibu dari anak balita itu seperti umur, tinggi badan, pendidikan, status pekerjaan, jumlah anaknya berapa, riwayat kehamilan, asupan gizi ibu saat hamil dan menyusui, dan lain-lain. Nah, jadi kita cari tahu karakteristik ibu itu tadi, kemudian kita jabarkan karakteristik ibu balita itu. Kemudian kita juga cari tahu karakteristik balita itu sendiri. Nah, kita jabarkan mulai dari jenis kelamin, umur, riwayat BBLR, riwayat mendapatkan ASI dan MPASI, riwayat penyakit dan asupan gizinya. Jadi kalian nanti jabarkan karakteristik balita itu mulai dari jenis kelamin sampai asupan gizi itu seperti apa sesuai dengan sasaran yang kalian ambil tadi. Kemudian kita juga lakukan cari tahu mengenai riwayat anggota keluarganya seperti apa. Kemudian status kesehatannya seperti apa. Kesehatan balitanya itu, kemudian status gizi balitanya itu seperti apa, BB per umur, TB per umur, BB per tinggi badannya itu berapa. Kalian nanti cari tahu semuanya mengenai karakteristik ibu, karakteristik balita, riwayat anggota keluarga, status kesehatan balita, dan status gizi balita. Itu masuk dalam analisis data kuesioner. Jadi kalian cari tahu semuanya, kalian gali semuanya pada sasaran kalian nanti. Sesudah kita lakukan analisis data kuesioner kemudian kita lakukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini ada 4. Yang pertama, ini kita lakukan klarifikasi masalah. Nah, klarifikasi masalah di sini yaitu siapa yang terkena masalah. Nah, dalam contoh kasus ini tadi yang terkena masalah adalah anak balita. Kemudian dampak utama yang timbul. Nah, misalnya dampak utama yang timbul adalah penurunan kemampuan kecerdasan dan produktivitas dan lain-lain. Itu adalah dampak utama yang timbul dari masalah ini. Kemudian kita cari apa kemungkinan penyebab, faktor yang menyebabkan dari faktor ibunya, misalnya kurangnya pengetahuan atau tinggi dan berat badan ibu kurang, kemudian gizi ibu kurang dan lain-lain. Nah, kita cari apa penyebab sehingga muncul masalah itu. Sesudah itu kita lakukan identifikasi perilaku sasaran. Nah, ini ada 2 yaitu sasaran dari kelompok rentan dan kelompok sasaran atau kelompok target. Nah, kelompok rentan itu tadi dalam masalah ini adalah balitanya.
Nah, balitanya itu adalah kelompok rentannya. Kemudian kelompok sasaran atau kelompok targetnya itu adalah sasaran primernya adalah ibu balita. Kemudian sasaran sekundernya tenaga kesehatan, kader atau tokoh masyarakat, dan sasaran tersiernya ini adalah institusi ya. Contohnya tadi ada dinas, pemerintah daerah ya. Kemudian kita lakukan bagaimana masalah itu dipersepsikan. Nah, jadi eh, persepsi masyarakat terhadap masalah stunting itu bagaimana sehingga masyarakat itu tidak menganggap masalah stunting itu adalah masalah penting. Nah, sehingga pencegahan masalah stunting itu belum maksimal dilakukan. Nah, persepsi ya dari persepsi masyarakat atau persepsi sasaran kita itu tentang masalah kesehatan ini bagaimana. Nah, dalam contoh kasus ini adalah masalah stunting. Nah, persepsi mereka mengenai masalah stunting itu bagaimana. Nah, sehingga masyarakat itu tidak menganggap bahwa stunting itu adalah sebenarnya masalah penting. Nah, persepsi mereka tentang stunting itu apa? Sehingga mereka tidak menganggap masalah stunting itu adalah masalah penting. Seperti itu ya. Dalam kasus ini masalah stunting yang ada belum menjadi perhatian di masyarakat karena dampak yang dihasilkan tidak terlihat secara jelas saat usia balita. Jadi persepsi pada sasaran contoh kasus ini, persepsi mereka tentang stunting itu adalah stunting itu belum menjadi perhatian di masyarakat itu karena apa dampak yang dihasilkan dari stunting itu tidak terlihat secara jelas saat usia balita. Jadi persepsi mereka mengenai stunting itu adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan klarifikasi potensi. Nah, klarifikasi potensi ini dari pelayan kesehatan. Nah, di sini pada masalah ini adalah kurangnya informasi dari tenaga kesehatan. Informasi baik upaya preventif, promotif dan kuratif ini kurang ya, informasi yang didapat dari tenaga kesehatan ini kurang itu. Kemudian karena wilayahnya juga terlalu luas, jadi informasi yang didapat dari nakes itu kurang. Seperti itu. Kemudian kita cari hambatannya. Nah, hambatannya dalam masalah ini adalah kesadaran masyarakat itu rendah. Nah, kemudian status sosial ekonominya juga rendah. Itu adalah hambatan dari sasaran kita sehingga mereka belum menganggap bahwa stunting itu adalah masalah penting karena kesadaran masyarakat itu sangat rendah dan status sosial ekonominya juga rendah. Nah, sudah kita lakukan identifikasi masalah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan seleksi perilaku sasaran. Nah, ini yang pertama ketersediaan sumber daya. Sumber daya ini bisa dari program dari Kemenkes atau Dinkes atau Pukismas atau LSM. Nah, dalam masalah stunting ini program pemerintahnya itu adalah program sadar gizi dalam rangka 1000 hari pertama kelahiran. Nah, itu adalah program dari pemerintah. Kemudian kita lakukan deskripsi persepsi aktual atau persepsi tentang masalah ini. Nah, masalah ini tadi adalah masalah stunting, yaitu kita cari deskripsi persepsi aktualnya atau persepsi tentang masalah ini tuh bagaimana. Jadi sasaran primernya atau ibu balita tadi, ya persepsi mereka yaitu mempunyai balita pendek itu tidak masalah. Nah, pemberian ASI eksklusif juga tidak penting untuk balita. Nah, persepsi ibu balita tadi mengenai stunting ini adalah seperti ini. Kemudian kita ke sasaran sekundernya. Nah, persepsi mereka atau sasaran sekunder itu tentang stunting itu yaitu pemberian ASI eksklusif dan pemberian MPASI sesuai anjuran itu tampak sulit karena pengaruh budaya dan kebiasaan
masyarakat setempat. Jadi itu tadi mengenai deskripsi persepsi aktual dari sasaran kita, yaitu sasaran primer dan sekundernya. Kemudian kita masuk ke deskripsi perilakunya. Perilaku dari sasaran primer dan perilaku dari sasaran sekunder. Nah, perilaku aktualnya bagaimana ya? Perilaku yang terjadi atau perilaku yang terjadi sebenarnya itu bagaimana dari sasaran primernya itu tadi. Nah, pada masalah ini perilaku aktualnya itu adalah ibu tidak memberikan ASI eksklusif karena pengetahuan kurang misalnya. Kemudian perilaku yang diinginkan itu sebenarnya setelah lahir anak diberikan makanan yang sesuai kebutuhan. Itu adalah perilaku yang diinginkan dari sasaran primer. Kemudian sasaran sekunder. Nah, perilaku aktualnya bagaimana? Perilaku aktualnya dari masalah ini yaitu kejadian stunting kurang mendapat perhatian dibanding kasus gizi buruk. Karena dampak yang ditimbulkan oleh kejadian stunting tidak terlihat secara nyata. Jadi kejadiannya itu bertahap. Itu adalah perilaku aktual ya dari sasaran sekundernya. Kemudian perilaku yang diharapkan atau diinginkan sebenarnya apa? Yaitu masalah stunting harus dapat perhatian mengingat dampaknya yang lebih serius dibanding gizi buruk lainnya, karena dampaknya itu adalah jangka panjang kalau masalah stunting ini. Nah, kemudian setelah ini selesai, setelah kita melakukan ketersediaan sumber daya, kemudian kita mengetahui deskripsi persepsi aktual, kita mengetahui deskripsi perilakunya, kita ke analisis perilaku sasaran. Nah, analisis perilaku sasaran seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, kita lakukan sasaran terpilihnya, kita tentukan. Nah, sasaran terpilihnya atau target utama atau target primernya itu adalah ibu balita, karena ibu mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dan gizi balitanya. Jadi kita tentukan sasaran terpilihnya. Kemudian habis itu kita tentukan perilaku yang diharapkan. Nah, perilaku yang diharapkan itu seperti apa? Dalam masalah stunting ini, perilaku yang diharapkan yaitu ibu memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Kemudian pemberian MPASI harus dilakukan sampai setelah bayi usia 6 bulan. Itu adalah perilaku yang diharapkan. Nah, kemudian kita tentukan perilaku yang nyata di masyarakat, perilaku yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, dalam masalah ini perilaku nyatanya itu ibu-ibu telah memberikan makanan selain ASI kepada bayinya sebelum usia 6 bulan karena beberapa alasan. Jadi perilaku sebenarnya, kenyataan di lapangan itu adalah ibu-ibu memberikan ASI eksklusif atau memberikan ASI memberikan makanan tambahan ASI atau MPASI itu sebelum usia 6 bulan karena berbagai alasan dari sasaran itu tadi. Kemudian kita cari penyebab terjadinya perilaku nyata tadi. Mengapa perilaku pemberian MPASI sebelum usia 6 bulan itu dilakukan? Nah, penyebabnya apa? Nah, dalam hal ini penyebabnya tidak mempunyai waktu untuk menyusui karena kerja. Nah, kemudian merasa bayi belum kenyang sehingga memberikan makanan tambahan padat lebih awal. Jadi ini adalah penyebab dari ibu melakukan atau ibu memberikan MPASI sebelum usia 6 bulan tadi. Ini adalah penyebabnya. Nah, kemudian sesudah itu kita cari unsur yang diperlukan. Nah, unsur yang diperlukan itu dalam masalah ini yaitu penyuluhan tentang persiapan sebelum hamil bagi calon ibu. Nah, ini adalah yang diperlukan. Nah, kemudian penyuluhan tentang asupan gizi yang baik untuk ibu hamil dan untuk balita. Nah, terutama tentang ASI eksklusif dan pemberian MPASI yang baik. Ya, jadi ini adalah
unsur yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu tadi, yaitu dengan cara penyuluhan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisis perilaku sasaran, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi perilaku tadi. Nah, pada contoh masalah ini adalah kita buat tabel seperti ini ya. Tabel pertama ada faktor, sampingnya ada iya, tidak, kemudian sampingnya ada tidak diketahui atau perlu penelitian lebih lanjut. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk yang pertama ini, apa perilaku yang diinginkan apakah perilaku yang diinginkan tidak dapat dilakukan karena pengetahuan dan keterampilan. Nah, jawabannya nanti bisa iya atau tidak. Nah, dalam masalah ini jawabannya iya. Nah, jika iya, buat daftar spesifik pengetahuan dan keterampilan apa aja. Nah, keterampilan atau pengetahuan yang menyebabkan perilaku itu timbul seperti itu. Nah, kita lalu cari tahu pengetahuan dan keterampilan apa yang ibu dan ayah balita itu yang belum tahu. Nah, kita nanti tulis di kolom sebelahnya, yaitu contohnya dalam masalah ini, kurangnya pengetahuan ibu dan ayah mengenai satu pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi mulai dari persiapan status gizi calon ibu prahamil seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai asupan gizi adekuat bagi ibu selama hamil diperlukan untuk kebutuhan ibu dan janin. Jadi pengetahuan ini yaitu pengetahuan poin 1 dan 2 ini orang tua bayi itu belum mengetahui mengenai pengetahuan ini, sehingga ini menjadi penyebab timbulnya perilaku tersebut. Nah, begitu juga dengan keterampilan. Nanti kalian cari keterampilan dari orang tua bayi itu atau sasaran itu yang belum mereka kuasai, itu keterampilan apa yang berhubungan dengan masalah itu tadi, kalian jabarkan di sini. Nah, dalam masalah ini kurangnya keterampilan ibu dan ayah tentang mengetahui satu, mempersiapkan makanan dengan gizi seimbang untuk ibu selama hamil dan menyusui. Nah, mereka belum bisa melakukannya. Kemudian cara menyusui yang baik. Nah, ibu itu belum bisa melakukannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah kegagalan untuk menampilkan karena alasan itu? Jawabannya bisa iya atau tidak. Kemudian selanjutnya, apakah sasaran menampilkan perilaku yang mirip? Jawabannya iya atau tidak. Nah, kemudian jika iya, buat daftar perilaku yang mirip. Nah, maksudnya adalah perilaku yang dilakukan oleh orang tua atau sasaran itu setiap hari. Nah, dalam hal ini tentunya perilaku ayah dan ibu sebelum ibu itu hamil, kemudian selama hamil, sesudah ibu itu hamil itu apa aja, kalian jabarkan di sini. Kemudian sesudah itu, apakah sasaran menampilkan persaingan perilaku? Jawabannya bisa iya atau tidak. Jika iya, buat daftar persaingan perilaku yang menghambat. Jadi perilaku yang menghambat, perilaku yang dilakukan sasaran kita tadi yang menghambat sehingga timbul masalah itu. Nah, dalam masalah ini perilaku yang menghambat itu memberikan MPASI secara dini karena persepsi bahwa ASI-nya itu tidak cukup sehingga memberikan makanan tambahan ASI. Nah, sesudah itu, sudah faktor yang mempengaruhi perilaku, kemudian kita tentukan. Nah, ini perangkat seleksi perilaku. Nah, kita lakukan penilaian, kita tentukan penilaiannya. Nah, ini adalah perangkat seleksi perilaku yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu dengan menggunakan metode penilaian BAS. Ya, ini kalian nanti ya buat upaya atau promosi apa yang akan kalian lakukan
untuk mengatasi masalah itu. Jadi upaya apa saja yang harus kalian lakukan untuk mengatasi masalah itu. Kemudian kalian nanti lakukan pembobotan. Nah, kalian nilai satu persatu dari sasaran kalian. Nah, misal sasaran kalian ada 20 orang. Jadi nanti kalian buat 20 tabel seperti ini. Nah, nanti nilai yang paling tinggi ya kalian tentukan nilai yang paling tinggi itu apa. Misalnya dalam masalah ini ya pembobotan perilaku yang diinginkan ini dari kriteria pelaku ini. Nah, kriterianya sasaran ini kan ada 9 ini tadi. Nah, kemudian perilakunya ini ada 4 ini tadi. Nah, 4 ini tadi perilakunya. Kalian tulis 1, 2, 3, 4. Nanti kalian lakukan penilaian atau pembobotan sesuai dengan nilai yang tadi 0 sampai 5 tadi. Nah, ini nanti kalian jika contoh pertama, ini dampak pengaruh perilaku terhadap kesehatan tadi. Nah, ini dalam promosi asupan zat gizi ibu yang adekuat selama hamil nilainya 5. Nah, kalian tulis 5 di sini dan juga seterusnya. Nanti nilai yang paling tinggi, nah nilai yang paling tinggi ini adalah 31. Ini adalah prioritas program yang akan kalian ambil. Nah, dalam masalah ini nilai yang paling tinggi adalah pada perilaku adalah asupan zat gizi balita yang adekuat. Nah, jadi yang akan kita ambil adalah prioritas programnya adalah asupan gizi balita yang adekuat, yaitu pada nomor 4. Jadi kita nanti akan memberikan penyuluhan mengenai asupan gizi balita yang adekuat seperti itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalian tentukan nilainya, nilai dari sasaran itu tadi yang sudah kalian buat. Kemudian kalian buat promosinya yang akan kalian buat itu apa aja, nanti ada 4 atau kalian bisa 3 atau 5 pilihannya, terserah kalian sesuai dengan sasaran kalian. Lalu kalian lakukan penilaian atau pembobotan dilihat dari kriterianya ini tadi. Nah, kriterianya ini tadi kalian masukkan ke dalam perilakunya atau promosi yang akan kalian lakukan. Itu nilainya yang paling banyak yang mana. Nah, nilai terbanyak itulah nanti yang akan kalian lakukan prioritas program itu tadi. Kalian akan lakukan penyuluhan. Nah, ini dalam hal ini, dalam kasus ini nilai terbanyak adalah ada pada asupan zat gizi balita yang adekuat. Jadi nanti kita melakukan penyuluhan mengenai asupan zat gizi balita yang adekuat. Ini adalah yang dibutuhkan dari sasaran kita, yaitu asupan zat gizi balita yang adekuat ya. Sesudah kita lakukan penilaian atau pembobotan perilaku yang diinginkan, lalu kita tentukan media promosinya. Nah, dalam masalah ini media promosinya itu adalah poster dilengkapi dengan kalender tahunan yang berisi pesan tentang masalah stunting, definisinya, faktor penyebab, dampak, solusi, dan lain-lain. Kemudian media PPT untuk dipakai sebagai media promosi atau penyuluhan di lapangan. Kemudian menggunakan media lembar balik. Nah, berisi tentang pesan tentang stunting itu tadi. Nah, kemudian souvenir. Nah, kita juga memberikan souvenir, bisa pin, tas atau celengan atau lainnya yang ada isinya pesan dalam souvenir itu tadi tentang stunting. Nah, yang terakhir kita juga memberikan leaflet sebagai pegangan dari sasaran kita itu tadi. Nah, itu tadi ya mengenai analisis dan seleksi perilaku sasaran. Kemudian kita selanjutnya akan membahas ya mengenai pertemuan minggu depan, yaitu tata cara edukasi gizi melalui metode ceramah. Nah, nah di sini
Nah, ceramah itu adalah jenis keterampilan lisan atau public speaking. Nah, metode ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan pesan. Nah, metode ceramah adalah penyajian pelajaran oleh seseorang penceramah dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada orang yang mendengarkan. Jadi seseorang penceramah itu bisa disebut dengan komunikator atau penyampai pesan. Nah, seseorang komunikator itu harus mempunyai keterampilan lisan yang bagus. Nah, apabila komunikator kurang mahir dalam menyampaikan pesan, maka komunikan akan gagal menangkap pesan itu. Nah, kemudian dampaknya dapat terjadi miscommunication. Nah, bahkan apabila komunikator dalam menyampaikan pesan tidak memperhatikan kesantunan dalam berbahasa misalnya, maka bisa terjadi komunikasi eh, bisa terjadi komunikan itu akan memberikan reaksi atau tanggapan negatif. Karena komunikator tidak menggunakan etika dalam berkomunikasi. Jadi seorang komunikator itu harus public speakingnya harus bagus, keterampilan lisannya itu harus bagus dan juga harus memperhatikan kesantunan dalam berbicara. Nah, komunikasi dalam proses ceramah itu tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan pengertian saja atau mempengaruhi sikap saja atau membina hubungan sosial yang baik. Tapi tujuan terpenting itu adalah dalam berkomunikasi adalah mendorong sasaran untuk bertindak melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam berkomunikasi kita itu tujuan terpentingnya itu adalah merubah perilaku sesuai yang ingin kita capai Jadi di sini juga makanya penting sekali seseorang penceramah atau komunikator itu mempunyai public speaking yang bagus. Karena apa? Tujuannya ini adalah untuk menggiring sasaran kita untuk melakukan perilaku yang ingin dicapai atau diinginkan seperti itu. Nah, kemudian tindakan apa saja yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi itu tadi. Ini adalah tindakan komunikasi. Nah, pada pertemuan yang yang kedua kemarin kita sudah bahas mengenai komunikasi sudah kita bahas banyak sekali. Nah, di sini kita akan bahas sedikit lagi. Nah, tindakan apa saja dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi itu ada komunikasi verbal dan ada non verbal. Kalau komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, contohnya secara lisan itu kita melakukan ceramah atau pidato secara langsung tanpa menampilkan media kata-kata misalnya. Kalau secara tulisan contohnya kita melakukan ceramah atau pidato dengan menggunakan media seperti PPT atau gambar-gambar. Nah, itu tadi termasuk komunikasi verbal. Nah, jenis di sini komunikasi verbal itu paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia Karena untuk mengungkapkan pikiran gagasan atau fakta atau informasi dan menjelaskannya. Jadi paling banyak dipakai itu adalah komunikasi verbal. Nah, kemudian jenis komunikasi verbal itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara itu presentasi dalam rapat, itu berbicara. Kemudian menulis itu surat menyurat, itu menulis. Kemudian ada mendengarkan dan membaca. Mendengarkan itu misalnya memperoleh komunikasi dari apa yang didengar. Kemudian membaca misalnya memperoleh komunikasi dari apa yang dibaca. Nah, kemudian
Dalam berkomunikasi verbal itu kita harus memperhatikan yang pertama gaya bicara. Nah, gaya bicaranya itu harus jelas. Nah, kemudian pengucapannya juga jelas. Nah, pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut itu makin mudah dipahami atau dicerna. Nah, orang itu menjadi paham apa yang kita maksud. Kemudian penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang. Jadi umpama ada istilah-istilah kita jabarkan yang bisa mereka pahami, yang bisa mereka mengerti, seperti itu. Kemudian menggunakan intonasi yang dapat menarik pendengar. Misalnya diselingi dengan humor. Nah, tertawa itu membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Jadi harus diselingi dengan humor. Nah, itu tadi mengenai komunikasi verbal. Kemudian kita lanjut ke komunikasi non verbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi dalam bentuk tindakan selain kata-kata seperti sikap, tingkah laku, gambar, dan lain-lain. Nah, melalui komunikasi nonverbal ini nanti kita bisa mengetahui sasaran kita. Nah, emosi seseorang kita bisa tahu apakah ia sedang bahagia atau marah atau bingung atau sedih. Nah, kita bisa tahu dari komunikasi nonverbal ini. Nah, kesan awal, nah kita kalau melihat seseorang itu kesan awalnya itu kan didasari pada perilaku nonverbalnya. Nah, yang mendorong kita untuk mengenal mereka lebih jauh. Nah, kemudian untuk jenis komunikasi nonverbal ini ada beberapa macam. Misalnya sentuhan. Nah, misalnya sentuhan ini adalah kasih sayang, misalnya. Kemudian ada komunikasi objek. Misalnya orang sering dinilai itu dari jenis pakaian yang digunakan. Nah, contohnya ya dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan misalnya ya, yang menyatakan bahwa identitas perusahaan itu. Contohnya kalau kita di pom bensin. Nah, pom bensin atau PT Pertamina itu seragamnya berarti merah. Kemudian ke bank BRI biru ya. Kemudian Bank Jatim merah. Itu dilihat dari seragamnya. Kemudian ada ekonomik atau waktu. Nah, misalnya mahasiswa menghargai waktu ya. Nah, ada kalanya ya kita mampu menilai bagaimana mahasiswi atau mahasiswa kita yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Itu dilihat dari cara dia menghargai waktunya. Kemudian gerakan tubuh. Nah, misalnya mengangguk. Nah, mengangguk berarti itu tandanya setuju atau mau. Melambaikan tangan itu tandanya tidak mau. Ya, seperti itu dari gerakan tubuhnya. Kemudian dari lingkungan. Nah, lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, misalnya penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Itu dari segi lingkungannya. Kemudian ini dalam berkomunikasi nonverbal kita juga harus memperhatikan satu komunikatif. Nah, komunikatif yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengomunikasikan sesuatu. Misal mahasiswa itu memandang keluar jendela misalnya saat kuliah ya, itu menunjukkan bahwa perasaan mahasiswa itu adalah bosan dengan pelajaran ini misalnya. Maka yang dilakukan adalah terus memandang keluar jendela, dia tidak fokus. Nah, kemudian kesamaan perilaku. Nah, kesamaan perilaku antara satu orang dengan orang lain. Nah, secara umum bisa dilihat pada gerakan tangan, cara duduk, berdiri, kemudian suaranya, pola bicaranya, atau cara diamnya. Itu bisa dilihat persamaan antara orang satu dengan orang lainnya. Kemudian
arti faktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak. Nah, seperti cara berpakaian, tata cara rias wajah, menor berarti orangnya seperti ini, atau rias wajahnya kalem berarti orangnya kalem. Kemudian dilihat dari perabotan rumah atau cara menatanya, barang yang dipakai, ya kita bisa menilai orang dari cara berpakaiannya atau cara merapikan barang-barangnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai tindakan komunikasi tadi, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Lalu kita bahas mengenai bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini ada dua, yaitu komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi massa yaitu suatu proses penyampaian pesan atau informasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media massa dengan tujuan agar masyarakat berperilaku sehat. Nah, media massa ini contohnya seperti TV, radio, media cetak, internet, dan sebagainya. Nah, misalnya pesan untuk menanggulangi gizi buruk. Nah, pesan itu isinya, mari ke posyandu untuk pemberian kapsul vitamin A setiap bulan. Misalnya isinya seperti itu. Nah, lalu pesan ini disampaikan melalui media, bisa baliho, bisa iklan radio, atau iklan TV. Nah, jadi kita dapat melihat bahwasanya karakteristik utama komunikasi massa adalah adanya media massa sebagai alat dalam penyebaran pesan pada sejumlah orang. Nah, jadi komunikasi massa itu tadi kita bisa lihat dari komunikasi yang ada di media massa seperti baliho, iklan TV, atau iklan radio. Nah, kemudian karakteristik komunikasi massa. Nah, yang pertama ditunjukkan pada khalayak yang luas atau heterogen atau anonim dan tersebar. Maksudnya di sini komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak umum, siapa saja, tidak, maksudnya khalayak umum itu tidak mengenal batas geografis atau kultural. Jadi siapa saja bisa melihat komunikasi massa ini. Nah, khalayak umumnya itu secara luas. Nah, ditunjukkan kepada khalayak umum. Kemudian komunikasi massa itu bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Maksudnya, kegiatan penciptaan pesan itu melibatkan orang banyak atau terorganisasi, bukan secara pribadi atau perorangan. Kemudian, pola penyampaian bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu dalam jangkauan khalayak luas. Nah, misalnya iklan di TV atau radio atau baliho. Mereka lebih cepat diterima masyarakat luas karena tidak terkendala oleh waktu. Kemudian penyampaian pesan cenderung satu arah. Nah, maksudnya di sini hanya komunikator saja yang memberikan pesan, sedangkan sasaran tidak dapat memberikan umpan balik atau bertanya. Jadi kita memperoleh informasi saja. Sasaran kita tidak bisa memberikan umpan balik. Kemudian selanjutnya, kegiatan komunikasi terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Nah, jadi kegiatan komunikasi sudah terstruktur sebelumnya, sudah direncanakan sebelumnya, atau sudah ada perencanaan programnya. Kemudian selanjutnya yaitu penyampaian pesan bersifat berkala, tidak bersifat temporer. Nah, maksudnya yaitu penyampaian pesan secara rutin yang diberikan secara berulang-ulang, ya, tidak semata-mata waktu saja, tidak hanya sekali saja, tapi berkali-kali dan berulang-ulang. Kemudian yaitu isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Nah,
Jadi, pentingnya komunikasi massa dalam kehidupan manusia modern itu dikarenakan untuk menyusun perhatian publik atau masyarakatnya, untuk memperoleh perhatian dari masyarakatnya, untuk menggiring opini dari masyarakat itu. Nah, itu pentingnya komunikasi massa. Nah, kemudian sesudah komunikasi massa, kita masuk ke komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi itu yaitu proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Nah, kemudian karakteristik komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama ada komunikasi antar pribadi itu dimulai dari diri sendiri. Nah, maksudnya semua hal mengenai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman itu berangkat dari diri sendiri, dari pengamatan kita atau dari apa yang kita ketahui. Nah, kemudian komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Nah, maksudnya dalam berkomunikasi kedua belah pihak itu dapat mengirim dan menerima pesan, jadi saling menyampaikan pesan. Nah, kalau komunikasi massa tadi hanya komunikator saja yang dapat menyampaikan pesan, komunikannya tidak dapat melakukan timbal balik. Nah, kalau komunikasi antar pribadi ini kedua belah pihak itu dapat mengirim dan menerima pesan, saling menyampaikan pesan. Kemudian komunikasi antar pribadi mencakup isi pesan dan hubungan yang bersifat pribadi atau intimasi ya. Maksudnya komunikasi antar pribadi tidak hanya sekedar berkenaan dengan isi pesan saja, tapi juga menyangkut siapa partner kita dalam berkomunikasi, siapa lawan bicara kita. Jadi saling mengenal atau ada hubungan pribadi. Nah, kemudian yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Jadi saling mengenal, harus saling mengenal, harus ada kedekatan pribadi, misalnya rekan kerja atau pasangan atau keluarga atau kenalan. Nah, itu adalah syarat dari komunikasi antar pribadi, harus ada kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kemudian yang kelima, partisipan dalam komunikasi antar pribadi terlibat secara interdependen. Nah, maksudnya itu saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi, pada proses komunikasi itu antara satu dengan yang lain itu saling tergantung. Kemudian yang keenam adalah komunikasi antar pribadi ini tidak dapat diubah atau diulang. Nah, jadi kita sudah umpama kita salah dalam pengucapan sesuatu. Nah, kepada lawan bicara kita umpamanya. Nah, mungkin kita itu bisa minta maaf, tetapi tidak berarti menghapus apa yang pernah kita ucapkan. Nah, jadi tidak bisa menghapus apa yang sudah kita ucapkan. Nah, tidak bisa diulang. Nah, itu tadi termasuk komunikasi antar pribadi. Nah, agar komunikasi itu bisa maksimal atau ceramah yang kita lakukan itu bisa maksimal, maka kita harus melakukan beberapa hal yang harus kita lakukan atau ada langkah-langkahnya dalam proses komunikasi dalam ceramah itu. Nah, ini adalah langkah-langkah pelaksanaan metode ceramah. Satu, ada tahap persiapan. Nah, pada tahap ini yang harus dilakukan adalah satu, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita harus membuat tujuannya apa yang ingin dicapai pada metode ceramah itu. Kemudian menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Jadi kita harus membuat materi yang penting-penting ya sebagai bahan untuk ceramah. Kemudian kita harus mempersiapkan alat bantu. Misalnya kita ceramah menggunakan komunikasinya menggunakan media. Nah, media apa yang harus kita gunakan itu kita persiapkan. Kemudian sesudah tahap persiapan, kita lanjut ke tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaan itu ada tahap pembukaan dan
penyajian. Nah, langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. Nah, jadi keberhasilan pelaksanaan ceramah itu sangat ditentukan oleh langkah pembukaan ini. Jadi langkah pembukaan itu harus sebagus mungkin, harus bisa mengambil hati audiens, harus semenarik mungkin ya. Misalnya langkah pembukaan itu dibuat dengan salam, doa, terus diselingi dengan humor atau hal yang membuat audiens itu bisa merasa dekat dengan kita seperti itu. Nah, kemudian setelah langkah pembukaan, kita lanjut ke langkah penyajian. Nah, tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur atau berkata-kata. Nah, agar ceramah berkualitas ya sebagai metode pembelajaran, nah maka penceramah itu harus menjaga perhatian audiennya. Nah, agar audiens itu tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Jadi kita harus sebagai seorang penceramah atau komunikator, kita harus menjaga agar perhatian sasaran kita itu tidak teralihkan, agar perhatian itu tetap pada kita. Makanya harus diselingi tadi dengan humor atau dengan hal lain seperti itu. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Nah, ceramah itu harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi agar materi pelajaran yang sudah dipahami itu dan dikuasai audiens itu tidak hilang. Jadi sesudah kita lakukan penceramah, kita ulang lagi, misalnya kita jelaskan pokok-pokoknya agar audiens itu tidak lupa. Nah, ceramah itu akan berhasil ya bila didukung oleh metode-metode yang lain, misalnya tanya jawab sesudah yang saya jelaskan tadi ya, sudah kita langkah mengakhiri atau menutup ceramah tadi kita lakukan, di situ ada tanya jawab atau kita berikan tugas atau kita berikan latihan atau lain-lain agar audiens itu ingat, tidak hilang dari materi apa yang kita sampaikan. Nah, itu tadi mengenai langkah-langkah melaksanakan metode ceramah. Nah, selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Nah, jadi metode ceramah itu juga ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kelebihan dari metode ceramah itu adalah satu, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Nah, murah ini dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Nah, sedangkan mudah itu artinya hanya mengandalkan suara dari komunikator saja. Nah, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Nah, itu kelebihan dari metode ceramah. Kemudian yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Nah, artinya materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh komunikator dalam waktu yang singkat. Nah, jadi ceramah itu dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Penceramah itu tadi itu biasanya menjelaskan sesudah dia melakukan ceramah itu, pada akhir itu mereka menjelaskan pokok-pokoknya lagi seperti itu. Jadi materinya itu luas. Kemudian sesudah materi, kemudian biasanya dijelaskan apa contoh-contohnya seperti apa. Jadi metode ceramah itu bisa kemana-mana, bisa membahas kemana-mana ya, tidak itu saja. Nah, kemudian ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Nah, artinya komunikator dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian melalui ceramah, komunikator dapat mengontrol keadaan ruangan. Nah, oleh karena itu, sepenuhnya ruangan itu merupakan tanggung jawab dari
komunikator saat memberikan ceramah. Jadi ruangan itu semua itu tanggung jawab dari penceramah. Jadi penceramah harus mengontrol keadaan ruangan itu ya, agar fokus perhatian tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Nah, cukup audien itu menempati tempat duduk untuk mendengarkan komunikator. Maka ceramah sudah bisa dilakukan. Jadi tidak membutuhkan peralatan-peralatan yang lain. Nah, kemudian kekurangan metode ceramah. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai kelebihan metode ceramah, ada 5 poin. Sekarang kita bahas kekurangan metode ceramah. Nah, kekurangan metode ceramah itu yang pertama, materi yang dapat dikuasai audien sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada yang dikuasai komunikator. Nah, jadi kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan. Sebab apa yang diberikan komunikator itu adalah apa yang dikuasainya. Nah, sehingga apa yang dikuasai audien pun itu akan tergantung pada apa yang dikuasai penceramah, seperti itu. Nah, kemudian ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme atau ungkapan kata-kata saja. Nah, berbeda dengan metode demonstrasi. Nah, jadi kita bisa melihat prakteknya langsung kalau metode demonstrasi. Nah, kalau ceramah kita itu hanya mengetahui verbalisme saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikator yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Nah, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Nah, ini sering terjadi ya, walaupun secara fisik audien itu dalam ruangan itu, namun secara mental audien itu sama sekali dia tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Nah, pikirannya melayang kemana-mana atau mengantuk. Nah, karena gaya bertutur penceramah tadi tidak menarik. Jadi itu tadi, humor itu adalah sesuatu yang penting dalam kita melakukan ceramah. Jadi harus ada humornya agar audien itu tidak bosan atau tidak mengantuk. Nah, kemudian yang keempat, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh audien sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Nah, walaupun ketika audien diberi kesempatan untuk bertanya ya, itu dia itu tidak bertanya, tidak ada yang bertanya seorang pun. Nah, itu yang sering terjadi ya pada mahasiswa-mahasiswa juga seperti itu. Kalau diberi kesempatan, siapa yang ingin bertanya, ya mereka tidak ada bertanya, seolah-olah mereka itu mengerti. Nah, padahal mereka ada juga yang belum paham apa yang disampaikan oleh penceramah atau komunikator. Nah, itu tadi ya mengenai metode ceramah, kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu tadi mengenai tata cara edukasi gizi melalui metode ceramah. Nah, selanjutnya itu adalah tugas ya, tugas untuk minggu depan. Nah, ini adalah tugas kelompok. Jadi minggu depan itu kalian membuat tugas kelompok, membuat makalah, kemudian kalian presentasikan. Nah, presentasi nanti kalian melalui media, bisa seperti saya ini melalui media YouTube. Nah, presentasi nanti itu pada hari Rabu sesuai dengan jadwal jam saya ya. Nanti kalian tampilkan menggunakan media YouTube. Nanti kalian tampilkan melalui YouTube kalian ya. Nanti dikumpulkan ke PJ-nya, linknya, kemudian dikirimkan ke saya. Pada saat jam minggu depan hari Rabu jam 9 nanti kita putar untuk media YouTube-nya ya. Jadi semuanya nanti
tetap melihat ya pada jam 9 sampai selesai ya pada Rabu minggu depan. Nah, tugas kelompoknya ini membuat kelompok satu kelas itu ada 4 kelompok ya, yang bagi nanti diatur sama PC-nya. Nah, buat perencanaan komunikasi kesehatan dengan menggunakan strategi program komunikasi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin ya, ketiga dan keempat. Nah, buat perencanaan komunikasi kesehatan dengan menggunakan strategi program komunikasi. Nah, strateginya itu gunakan strategi P-Process dan metode HEADCOM. P-Process itu kemarin pada pertemuan ketiga dan HEADCOM itu pada pertemuan keempat yang KIE itu. Nah, itu kan ada 5 step ya. P-Process juga ada 5 step. Kemudian metode HEADCOM juga ada 5 step. Nah, pada step pertama ya, step analisis pada P-Process itu, nah ini analisis yang saya jelaskan tadi pada pertemuan ini, analisis dan seleksi perilaku sasaran itu dimasukkan ke step 1 ini tadi ya. Kemudian pada analisis perilaku dan seleksi perilaku tadi itu kan tadi ada tabel pembobotan perilaku, yang tabel tadi yang untuk menilai tadi ya, menilai pada sasaran untuk menentukan program apa yang kita ambil. Nah, itu kalian nanti atur sendiri angkanya, buat sendiri seolah-olah kalian sudah melakukan penelitian seperti itu. Buat sendiri prioritas program apa yang akan kalian buat sesuai dengan masalah yang kalian ambil di jurnal atau penelitian. Jadi nanti masalahnya ini ambil dari jurnal atau penelitian dalam 10 tahun terakhir. Itu masalahnya kalian ambil di situ. Kemudian untuk penilaian atau pembobotan kalian buat sendiri. Ya, kalian perkirakan sendiri sesuai dengan prioritas program yang akan kalian ambil. Nah, kemudian step kedua pada P-Process ini adalah desain strategis. Nah, ini ya, pada desain strategis. Nah, ini desain strategis ini gunakan model perencanaan preset-proset ya. Perencanaan preset-proset ini masukkan dalam step kedua. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga pada pertemuan ketiga ya, preset-proset itu sebelum P-Process. Kan sudah saya jelaskan mengenai preset-proset. Nah, ini perencanaan ini kalian masukkan ke dalam step kedua. Kemudian step ketiga, kemudian pengembangan dan uji coba. Step keempat, implementasi dan monitoring, dan step kelima, evaluasi dan replanning. Nah, jadi kalian bisa lihat nanti, melihat pada pertemuan kemarin yang sudah saya jelaskan, kalian bisa lihat lagi langkah-langkahnya seperti apa, sudah saya jelaskan kemarin ya. Kemudian untuk yang kedua, metode HEADCOM atau pada pertemuan keempat yang membahas mengenai KIE kemarin, itu juga ada 5 step. Nah, pada step pertama itu adalah step assessment atau pengkajian. Jadi analisis yang saya sudah jelaskan tadi itu masukkan dalam ini step pertama, seperti dalam ini ya, proses itu juga ya. Nah, nilai pembobotan nanti itu kalian buat sendiri. Kemudian pada step kedua, plan atau perencanaan, ini gunakan perencanaan preset proses. Kemudian step ketiga ada pretest, step keempat ada delivery message, dan step kelima ada monitoring dan evaluasi. Nanti kalian bisa lihat lagi ya pada video saya yang sebelumnya langkah-langkahnya, atau kalian bisa juga cari di internet, itu juga banyak untuk langkah perencanaan pembuatan komunikasi kesehatan dengan menggunakan strategi P-Process dan strategi metode HEADCOM. Itu juga banyak di internet. Kemudian kelompok 1 dan 2 nanti menggunakan P-Process. Kelompok 2 dan 4 menggunakan metode HEADCOM. Jadi nanti untuk pembagian kelompok siapa aja itu diatur PJ-nya ya, bisa dengan dikopiok nama-namanya. Nah, siapa yang masuk kelompok 1 atau kelompok 2. Kemudian siapa yang masuk kelompok, ini kelompok 3 dan 4 ya maksudnya. Ya. Kemudian cari masalahnya pada penelitian atau jurnal dalam 10 tahun terakhir.
Nah, kemudian nanti di bawahnya kalian tulis judul jurnal atau penelitian itu dan yang membuat jurnal atau penelitian itu dan penerbitnya. Jika penelitian itu kalian bisa tulis penerbitnya itu dari universitas mana, seperti itu. Nah, presentasikan tanggal 5 Mei ya 2021 melalui media YouTube. Nah, yang mempresentasikan bisa bergantian, satu orang bisa atau bergantian juga lebih baik ya, biar semua bisa merasakan. Nah, kemudian makalahnya nanti kalian kumpulkan ke saya pada tanggal 4 Mei. Nah, melalui email dari PJ-nya. Jadi jadikan satu ke PJ ya, PJA dan PJB ya. Jadikan satu, nanti PJ-nya yang mengirim ke saya untuk makalahnya. Jadi makalahnya kumpulkan tanggal 4, kemudian tanggal 5 kalian presentasikan perencanaan program kalian yang akan kalian buat itu. Nah, itu mengenai tugas kelompok ya. Nah, kenapa tugas kelompok ini saya berikan pada akhir? Karena pada pertemuan ketiga ya, materi pertemuan ketiga, 4, 5, 6 itu saling berkaitan jadi satu. Nah, makanya saya jadikan tugas kelompok ini jadi satu pada minggu ini. Nah, untuk dipresentasikan ke minggu depan. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya, PJ-nya bisa tanya ke PJ, PJ-nya bisa menghubungi saya melalui WA seperti biasa ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau Bu ini gimana bisa tanya ke saya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini ya. Jika kurang jelas kalian bisa bertanya ya pada kolom komentar. Kemarin yang pertama bertanya cuma sedikit ya, Mbak Mozia saja kalau nggak salah. Nah, nanti kalian bisa bertanya ya pada kolom komentar. Nanti insya Allah nanti akan saya balas ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertemuan hari ini ya, membahas dua materi ya. Jika ada kurang lebihnya ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.